warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9D akan mempresentasikan praktik rekayasa pondasi dalam dengan dosen pengampu Cahyo Agung Saputra SPD MT yang beranggotakan anggota kelompok 9D yang pertama Putrago Asisitio 122210151, Nurul HTP Sipangkar 123210138, dan Muhammad Fahri Syafiq Mustasim 123210156 dengan asisten Nabila Azra Nafisa 122210098. Sistematika analisis berisi tentang latar belakang, yaitu pengertian pondasi dan di wilayah tanah lunak NSPT kurang lebih dari 10, pondasi dalam diperlukan untuk mencegah penurunan yang berlebihan. Rumusan masalah pada laporan ini yaitu karakteristik tanah berdasarkan SPT dan CPT, stratifikasi tanah, dan apakah pondasi dalam tersebut memenuhi syarat atau tidak. Tujuannya untuk menentukan klasifikasi tanah, menyusun stratifikasi, dan menentukan parameter geoteknik, menganalisis daya dukung dan penurunan, serta menentukan jenis dan desain pondasi yang aman dan efisien. Metode penyelidikan tanah berdasarkan SPT standarnya melalui ASTM D1586 dan CPT yaitu standarnya ASTM D3344105. Parameter data tanah. Dari data yang telah diberikan, data NSPT dari borehole 04 dan 05 diinterpolasi setiap 1 meter untuk memperoleh profil tanah yang kontinu sebagai dasar perhitungan daya dukung pondasi dalam. Pada borehole 04 diketahui kedalamannya 3 meter, 0 sampai 30 meter, dan data borehole 5 kedalaman 0 sampai 30 meter juga. Pada layer 1 NSPT-nya 11, layer 2 NSPT-nya 7, layer 3 NSPT-nya 10, layer 4 NSPT-nya 10, dan layer 5 22 sampai 30 meter NSPT-nya 13. Daya dukung aksial. Parameter umumnya yaitu panjang sama dengan 5 meter, konfigurasi tiangnya 2x2, dan beban aksial gempa 3.209,83 kN. Diketahui tiang bornya diameter 1 meter, daya dukung tunggalnya atau QL K1-nya dalam borehole 4 adalah 1152,30, K2-nya 1578,9 kN. Dan di daya dukung aksial ini ditentukan efisiensi kelompok aksial atau Los Angeles-nya. Lalu dicari juga daya dukung aksial tiang puncangnya. Persamaan umumnya daya dukung total sama dengan gesekan selimut tambah tahanan ujung, atau QU sama dengan QS tambah QP. Persamaan kuat geser ditentukan persamaan geser, dan berikut rekapitulasi borehole 4 dan borehole 5-nya. Berikut daya dukung lateral borehole 4 dengan menggunakan metode Brooms. Dan daya dukung lateral borehole 5 dengan klasifikasi tiang panjang versus tiang pendek. Selanjutnya, penggunaan metode L-File akan dijelaskan oleh teman saya, Putrago Asisitio. Metode penggunaan L-File. Pertama, parameter modul K tanah lempung filosofi L-File. Didapat nilai rata-rata PCU 12 sampai 24
Dan untuk titik nilainya 8.000. Dua parameter modulus K zat tanah pasir sebagai Stockman Trend 5.430 pada konsistensi lurus, untuk medium 16.300 dan untuk dense 33.900. Lalu nilai R50-nya sama jenis tanahnya soft clay 12 sampai 24 kPa, nilainya 0,02. Pada medium clay nilainya 24 sampai 48, nilainya 0,01. Deep clay 48 sampai 96, nilainya 0,007. Dan limestone itu yang paling kecil, dari rata-rata CO-nya diketahui, dan nilai E50-nya 0,001. Untuk efisiensi tiang panjang, parameter pada K1 nilai N-nya 4, M per N-nya 2, dengan dimensi tiangnya 1 meter, safety factor-nya 2,5. Yang didapatkan nilai EG pada converse Weber, metode converse Weber itu 0,7577, pada Los Angeles 0,828, dan Seller Canal itu 0,73, sehingga didapatkan pada lateralnya juga EG-nya side by side itu 0,874, leading efeknya 0,88, dan trailing efeknya 0,68. Selanjutnya itu daya dukung tiang kelompok pada aksial zona K1, K2, metode converse Weber itu TOL-nya 1152,5 dengan jumlah N-nya 4 dan nilai E-nya itu 0,7577, sehingga didapatkan KL kelompoknya itu 3.492,69 dan FZ-nya itu 3.209 soal, hingga dinyatakan pada zona K1 itu aman. Begitu juga dengan zona K2. Dan untuk lateral, zona K1 itu H-nya itu 20,02 dengan N 4 dan nilai EG-nya 0,527, sehingga didapatkan H kelompoknya 42,23 dan nilainya lebih kecil dari ZS, oleh Pak. Metode penggunaan L-file. Output dari metode penggunaan L-file di sini adalah untuk mendapatkan nilai mixture in file-nya yang nantinya itu bakal dipakai untuk ngebandingin apakah melebihi daripada batas nilai QL yang didapatkan. Nah, di sini untuk borehole 4 itu tipe daripada lateralnya adalah long, tipenya long. Jadi dari data mixture in file yang digunakan dan didapatkan itu lebih kecil daripada nilai QL, jadinya dia memenuhi. Setelah itu lanjut ke perhitungan konfigurasi efisiensi. Di sini konfigurasi dan efisiensi yang dipakai adalah jumlah tiangnya adalah 4. Jumlah tiangnya 4 dan juga nilai S-nya adalah 2,5. Di sini untuk baik aksial maupun lateral itu aman dan dapat memenuhi. Jadi tidak boleh lebih besar daripada nilai FZ-nya. QL tidak boleh lebih besar. QL harus lebih besar daripada nilai FZ. Kemudian setelah itu lanjut ke penurunan. Pada penurunan ini untuk mengecek apakah nilai penurunan total itu harus lebih kecil daripada nilai izinnya. Karena jika lebih besar daripada nilai S izin,
itu bakal gagal. Jadi penurunannya kita ulang lagi. Di sini dari K1 maupun K2, di sini jenis tiangnya tiang pancang, kemudian menggunakan diameter 1, ketebalannya 0,14. Di sini mendapatkan nilai penurunan totalnya untuk borehole 4 yaitu 5,154. Dan juga untuk borehole 5-nya, data BH5-nya adalah nilai penurunan total 6,87. Jadi dapat memenuhi dan aman. Next, CDED. Ya, ini adalah contoh dari detail pondasi BH5 yang dimana dengan panjang tiang pancangnya adalah 25 meter, kemudian L pile cap-nya 3,9 meter, S-nya adalah 2.500 mm, kemudian ini kami menggunakan tulang utamanya sekitar diameternya 18 sampai 15. Tulang sengkangnya 110 mm. Selimut betonnya 5 cm. Bisa next lanjut ke denah. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah denah dari pondasi dalam. Yang dimana kebetulan untuk K1 dan K2 kami itu diameternya sama dan jenis tiangnya sama. Jadi hanya beda di kedalamannya aja. Jadi bisa dilihat dari untuk K1-nya itu yang di sebelah kiri dan K2-nya di sebelah kanan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.